menit, estimasi bahan 2 menit, rencana produksi dan biaya 3 menit. 1, 2, 3, 4. 4, 12. 12 sama 4. Ya nyaris 15 menitan ya. Terserah nanti kamu seperti apa gitu loh. Artinya saya hanya memberikan gambaran bahwa kamu nggak punya cukup waktu yang lama untuk bertele-tele menjelaskan pokok pikiran yang kamu akan sampaikan. Kemudian teknisnya itu sistemnya pitchingnya itu satu kelompok. Jadi untuk waktu itu kamu dibarengkan. Jadi satu klien tuh bareng semua. Satu klien, misalnya kliennya catering misalnya. Catering ada berapa? Misalnya 4, ada 4 kelompok, maka dibarengin. Tadi panggil satu-satu ke ruangan, satu persatu dipanggil. Tapi per klien. Ibaratnya siapa yang paling bagus nih dari 4-4-nya, itu kurang lebihnya. Kalau waktunya saya kurang tahu pasti, nanti akan diberitahukan sama Bu Dina. Dari Bu Dina nanti akan mengumumkan waktunya. Itu sih yang paling penting. Kemudian dari sisi riset dan periklanan, itu satu saling terkait antara riset dan periklanan. Dan saya beri ruang bahwa nanti Pak Mukli nanti mungkin akan gabung pertanyaan di bagian periklanan juga, bukan di periklanan ya maksudnya, bahwa nanti ini akan menanyakan berkaitan dengan apa ya, terutama untuk brief. Nah, ini tentang brief, dan ini juga konsentrasinya tentang brief. Jadi sekali lagi, kalau outputnya Pak Mukli, outputnya itu ke SWOT analisis. Sebentar. Oke. SWOT analisis dan brief. Nah, jadi sekali lagi Pak Mukli itu nanti ngobrolin soal SWOT dan brief. Briefnya juga terbatas. Terbatas di mana? Terbatas dari background proyek sampai ke objective communication. Misalnya begini, saya sampaikan di awal aja ya. Yang pertama kan background proyek ya. Nih, background, kemudian ke apa namanya, produk insight, kemudian saya lupa ya, sebentar.
Ini product knowledge, sorry. Oke, sampai ke USP, positioning, kemudian ke kayaknya ini enggak ya, problem barangkali, problem. Oke, jadi sampai di sini aja. Nanti untuk bagian riset itu dia akan berhenti di briefnya itu di sini. Ini akan saya kasih lebih kecil aja segini. Nah, gitu. Jadi kamu coba pahami dengan baik isinya brief yang nanti mungkin akan ditanyakan di Pak Mukli itu ini. Project background, product knowledge, USP atau positioning, kemudian problem. Oke. Nah, kalau di periklanan yang ditanyakan itu mulai dari communication objective, dari problem dulu, harus sama ya, problem, kemudian ke communication objective, kemudian ke key message, kemudian strategi, pesan, kemudian ke daya tarik, kemudian ke big idea atau tema ya, terus ke daya tarik, kemudian ke eksekusi, pesan, dan ditambahkan taktik. Nanti saya jelaskan taktik, nanti saya jelaskan ya. Oke, nah itu kalau di studio desain yang ditanyakan itu ada 2 yang saya tahu, sketsa dan pilihan ya, pilihan sketsa, pilihan. Itu sih yang saya tahu. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu. Yang lain-lain saya nggak ngerti. Nanti biar dari pihak dosen yang bersangkutan yang menjelaskan ya. Nah, ini saya garis bawahi kurang lebih. Saya menjelaskan sampai di situ aja. Nah, dah. Oke, ya sekarang bagaimana kamu memahami dari mulai untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mukli yang berkaitan dengan project background-nya seperti apa, product knowledge-nya seperti apa, USP positioning seperti apa, problemnya seperti apa. Kira-kira itu. Nah sekarang untuk mengetahui project background itu, apa sih yang kamu ketahui dari project background ketika melihat komposisi yang kamu kerjakan nantinya seperti ini. Nah, saya minta formatnya seperti ini saja. Ya. Seperti ini. Kemudian
Ini kan ada dua bagian. Nah, dua bagian ini untuk keterangan di bagian brief kemasan dan brief promosi sampai ke communication objektif, bahkan sampai ke key message, itu dibuat sama ya. Jadi apa yang tertulis di sini juga tertulis di sini sama. Nah, nanti ketika kamu sudah memaparkan tentang strategi kreatif dan sebagainya, di sini dikosongin hanya untuk di sini saja. Gitu. Oke? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita berangkat dari sini saja. Kita berangkat dari sini. Kalau nama proyeknya kamu yang mengisi nanti, timnya kamu yang mengisi. Sekarang apa sih esensi dari format ini? Pertama, sambil mengingat di semester keempat. Kalau kamu akan menuliskan brief, ini kan dua pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan yang berbeda. Yang satu membuat desain kemasan, yang satu membuat desain promosi. Paham ya? Seyogianya briefnya itu dibuat dua yang terpisah. Ya, dibuat dua terpisah karena ini tugas sekolah, tugas kampus, yang mana tugas kampus ini bagian iklan itu mensupport bagian desain kemasan, maka dijadiin satu. Itu aja sih. Mestinya selayaknya itu hal yang terpisah. Yang paling baik, yang paling bijak adalah dipisah. Tapi karena saya ingin menunjukkan bahwa ini loh, supporting dari mata kuliah periklanan itu membicarakan persoalan di brief kreatif kemasannya. Gitu. Maka ini dituliskan beriringan. Oke, nanti kalau ada keterangan-keterangan silahkan aja. Oke, sekarang kita ngomongin project background dulu. Apa sih yang kamu harus tuliskan ketika kamu itu menangani sebuah proyek dan merujuk ke nama proyek. Nama proyeknya apa? Gitu. Oke. Jadi perancangan kemasan titik-titik, maka di sini bahwa ini merupakan suatu pertanyaan dan pertanyaan itu kamu jawab di sini. Pertanyaannya adalah mengapa harus membuat perancangan kemasan. Nah, tapi jangan dicantumkan pertanyaannya ini, langsung aja kamu jawab. Itu maksudnya. Nah, jadi nanti kalau versi saya itu diawali dengan mengapa harus membuat perancangan kemasan AHA catering misalnya. Tapi jangan diikuti dengan pertanyaan ini, langsung aja dijawab gitu bahwa perancangan kemasan AHA catering ini dilakukan untuk apa? Oke. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Kan membuat redesign. Maka sederetan alasan kamu meredesain desain kemasan itu harus kamu sampaikan di sini. Alasan membuat redesain kemasan adalah untuk bla 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 bla. Gitu. Ini bukan menuliskan tentang apa yang
menjadi pekerjaan kamu. Kemudian kamu ngomongin soal brand bertele-tele di situ. Enggak seperti itu. Jadi enggak juga kamu harus menuliskan sejarahnya, enggak usah. Tapi kalau kamu menuliskan poin-poin, boleh juga bahwa produk ini diproduksi oleh siapa misalnya. Ini saya membacakan sebuah kasus saja ya, memberikan contoh sebuah kasus. Bahwa Kombantrin diproduksi oleh Kimia Farma, masuk dalam kategori produk obat batuk bagi batuk berdahak. Terus kemudian redesign kemasan obat batuk itu ditujukan atau difungsi dengan tujuan untuk memberikan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang inovasi produk yang dilakukan oleh obat batuk brand titik-titik sekarang ini, misalnya gitu. Jadi dalam upaya memberikan informasi tentang keberadaan inovasi produk, KB Pharma melakukan campaign dalam bentuk promosi sebagai informasi produk baru ini misalnya gitu. Dan seterusnya. Itu misalnya ya. Nah sekarang background suatu kondisi sebuah perusahaan itu kan berbeda-beda. Ada yang sudah lama misalnya lamanya itu ada yang 10 tahun berjalan dan ada yang sudah dikenal oleh masyarakat, ada yang sudah dikenal maksud saya. Bukan berarti terkenal ya, dikenal. Pengertian dikenal itu adalah diingat oleh masyarakat. Top of mind itu adalah yang diingat oleh masyarakat. Bukan berarti brand itu terkenal, enggak. Diingat aja brandnya. Nah, sekarang antara yang belum dikenal dengan yang sudah dikenal, itu kasusnya pasti udah berbeda. Bagaimana kamu memiliki background yang berbeda juga. Itu loh. Oke, jadi sekali lagi, bagaimana kamu menentukan project background itu diawali dengan pertanyaan, mengapa harus membuat perancangan kemasan ini? Itu, dijawablah. Tapi menjawabnya jangan mengada-ada, benar-benar bagian dari representasi kasus yang sebenarnya. Oke, nanti di sini juga sama, saya rasa sama ya. Kemudian product knowledge. Jadi bagaimana kamu memiliki pengetahuan produk dari brand tersebut. Nah, untuk mengetahui produk dari brand tersebut, ingat ini pengetahuan produk ya, produk knowledge ya. Maka yang kamu ketahui adalah nama produknya apa. Berarti itu kan ada brand di situ. Jadi sebutkan brand, kemudian diiringi dengan konsepnya apa, konsep produknya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya kemarin mengenai konsep produk atau yang disebut sebagai kategori produk. Contoh, AHA Catering adalah hidangan lezat khas Betawi. Itu misalnya. Kalau itu snack, berarti mungkin
hidangan snack saya ulangi. Gimana ya? Saya berikan contoh di sini saja lah ya. Saya berikan contoh di sini saja. Misalnya snacknya itu namanya snacknya apa ya? Bang Juki. Bisa berikan contoh sengaja gitu. Nah, ini kan nama brand misalnya, Snack Juki. Lalu di sini dituliskan hidangan snack lezat aneka pilihan. Nah, ini dibuat kecil aja. Yang mengiringi dari brand ini kan namanya snack. Hidangan snack lezat aneka pilihan. Nah, ini adalah kategori produk. Itu maksud saya. Atau yang disebut sebagai konsep produk. Yang disebut sebagai konsep produk atau kategori produk. Sama aja sih. Gitu. Ini adalah kategori produk yang kata-katanya itu harus kamu buat gitu. Nah, ketemunya dari mana di sini? Ya dari riset yang dilakukan di mata kuliahnya Pak Mukli nanti. Kamu kan nanya-nanya. Nah, sekarang kasusnya misalnya Pak di sana nggak ada, berarti kamu harus membuat. Gitu. Atau Pak dia membuat cuman seperti ini. Kalau itu dirasa-rasa menurut kalian itu kurang membantu dalam sisi brand untuk memperkenalkan brand, kamu bisa merubahnya atau ditambahkan atau dikurangi. Gitu. Silakan aja. Hidangan snack lezat aneka pilihan. Atau terserah keputusan kamu itu seperti apa sih? Atau balik lagi, karena ini kan sudah ngomongin soal copyright ya, ngomongin soal penulisan pesan. Di sini sudah berlaku kamu menulis pesan, jadi pesan untuk desain kemasan yang disandingkan dengan nama brand. Satu. Yang kedua, yang ini, yang disebut sebagai penulisan pesan unggulan dari produk itu. Unggulan yang mau disampaikan terkait dengan produk itu terletak di mana. Nah, gitu. Dan tidak boleh sama dengan di sini. Tidak boleh. Isinya di sini sebenarnya tentang apa? Karakter aja. Ini ngomongin soal karakter. Karakter. Masalahnya kok selalu besar hurufnya. Produk. Kalau saya katakan karakter produk atau sifat produk, sifat atau karakter. Sifat atau karakter. Nah, boleh juga. Misalnya sifatnya
Hidangan snack itu seperti apa sifatnya misalnya? Sifatnya atau karakternya lebih snack dengan karakter yang karena katanya ini adalah khas Betawi, maka juga ada embel-embel khas Betawi juga kali ya. Jadi karakter produknya itu lebih ke snack original Betawi, snack original Betawi seperti kerak telur barangkali, seperti lemper Betawi barangkali kalau ada, atau uli Betawi, atau apalah saya nggak tahu menu camilan khas Betawi itu saya kurang paham. Mungkin kalau itu yang dimaksud, maka yang dituliskan di sini adalah apa ya? Rasa khas Betawi. Barangkali seperti itu. Keunggulannya kalau yang lain itu kan kalau snack itu ya pastel, kemudian ada roti, barangkali ada apa lagi gitu ya, barangkali agar-agar barangkali. Tapi kalau ini kok malah yang tradisional, yang gaya-gaya khas Betawi gitu, yang mungkin ada warna-warninya gitu ya barangkali ya, gitu. Nah, maka itulah yang menjadi keunggulan dengan rasa khas Betawinya itu. Nah, sekarang saya berikan catatan. Itu semua, baik yang tercantum di bagian kategori produk maupun di bagian keunggulan produk, apabila itu mengacu kepada orientasinya itu ke orientasi produk, ke orientasi penjualan langsung. Penjualan langsung itu ya menyentuh ke aspek-aspek atribut dari produk, misalnya harga, rasa, manfaatnya, apalagi ya, tempat penjualan barangkali itu termasuk produk. Kalau orientasinya seperti itu berarti ya yang tertuliskan di sini itu ngomongin berkaitan dengan sederetan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan atribut produk, termasuk rasa, banyak varian, itu kan ngomongin produk. Oke. Sebentar ya. Oke, kita mulai. Jadi sekali lagi di product knowledge, sampai lupa saya. Oke, tadi kan sampai di sini. Ini kita ngobrolin product knowledge di sini.
ketika kita ngobrolin di product knowledge, maka ada dua kemungkinan. Makanya sebenarnya ketika mengisi di sini, kamu itu menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan arahan yang ada di sini. Tujuan komunikasinya. Ya, tujuan komunikasinya itu pendekatan komunikasi itu tujuannya mau kemana sih? Mau apa sih tujuan komunikasinya misalnya? Apakah mau mengajak segera membeli suatu produk atau memberi informasi atau mempengaruhi agar beralih dari satu brand ke brand yang lain, atau ingin dikenang brand yang bagus, diingat sebagai brand yang berkualitas, brand yang bagus gitu. Yang mana? Gitu. Nah, kalau itu sudah dapat, nanti kamu bisa mengisi yang ada di sini. Rasa-rasanya sih begitu. Jadi jangan buru-buru mengisi di sini, tapi isi dulu dari target, kemudian USP. Kalau USP itu kan ada kaitannya dengan ESP ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat dengan apa yang saya sarankan. Dan memang saya selalu menyarankan supaya kamu cepat pinter, itu kamu jangan mengambil yang USP. Kalau yang USP, Unique Selling Proposition, larinya itu ke atribut produk. Berarti kamu ngomongin soal manfaat produk, rasanya produk seperti apa, kemudian varian produknya seperti apa, volume produknya seperti apa, kualitas produknya seperti apa, harganya seperti apa, dan sebagainya. Dan itu USP banget. Tetapi kalau kamu ngomongin bahwa kamu pilihannya adalah ESP, dan itu yang saya sarankan, berarti jangan yang USP, saran saya sih itu. Maka kamu nanti tidak lagi ngomongin soal yang berkaitan dengan unggulan produk. Itu terletak di mana. Tetapi lebih kepada tagline-nya itu ya untuk yang sifatnya itu emosional gitu. Contohnya misalnya begini. Bisa berikan ya. Contohnya kalau nanti itu larinya tuh ke emosional. Kalau ini kan memang ke USP ya. Saya berikan tanda aja USP. Oke. USP. Ini saya beri tanda begini aja biar menyatu. Nah, ini contoh kalau larinya itu ke ESP, tapi ini ngomongin soal kategori produk ya. Ini kategori produk dulu. Oke, sekali lagi ini kita ngomongin soal kategori produk. Kalau yang ESP itu kan ke emosional, maka kemungkinan misalnya begini. Hidangan lezat untuk hidangan lezat untuk kehangatan hidangan lezat untuk kehangatan tamu Anda. Misalnya gitu. Atau seperti ini. Hidangan lezat kebanggaan keluarga. Itu misalnya.
apabila itu larinya ke ESP. Kenapa disebut sebagai ESP? Pertanyaannya kan seperti itu. ESP. Ini juga ESP ini. Yang ini USP, karena itu ngomongin langsung ke produknya. Ya. Misalnya yang apa? Oh, ini saya ubah aja misalnya. Oh ini contohnya. Itu di sini. Nah, hidangan snack lezat aneka pilihan. Nah, kan banyak varian lezat dan banyak varian. Berarti USP. Hidangan lezat untuk kehangatan tamu Anda, kebanggaan keluarga, dan seterusnya. Jadi, ciri-ciri kalau emosional itu apa yang dirasakan, gitu. Apa yang dirasakan oleh konsumen dari brand snack brand itu misalnya. Apa yang dirasakan? Dirasakannya itu merasa apa gitu. Ya. Oke. Atau kalau misalnya kadang-kadang kan antara antangin gitu ya. Ini adalah pilihan orang pintar. Nah, gitu loh maksud saya. Kalau pilihan orang pintar itu kan emosional banget gitu. Tapi beda kalau misalnya pilihan karena khasiatnya. Nah, pilihan karena khasiatnya. Berarti itu USP. Tapi kalau pilihan bagi orang cerdas, maka itu ESP. Ya, jadi ayo kita semangati dengan mengarah ke ESP semuanya, ke yang emosional gitu. Sehingga nanti biar kamu juga ya, intinya saya mengajak kamu lebih bereksperimen saja gitu. Ketimbang yang diomongin itu cuman produknya bagus, produknya enak, banyak variannya gitu doang, itu jangan gitu. Oke ya. Nah, sekarang kalau ini menuliskan tentang kalau konsep produknya bagaimana? Konsep produknya itu kan kita ngomongin ya konsep produk yang nggak bisa diarahkan ke ESP, nggak bisa. Ini khusus mengamati soal produk gitu. Konsep produk nggak bisa diarahkan ke ESP, nggak bisa. Adanya juga USP aja gitu. Karena itu ngomongin produk, bukan ngomongin soal konsumen atau yang lain. Oke ya. Nah sekarang ke positioning. Saya mengingatkan kembali saja, mengingatkan. Jangan sampai salah dan akhirnya nanti menjadi bahan ketawaan atau apalah gitu. Positioning, merek apa, rumusnya. Jadi kamu menyebutkan merek dulu, kemudian menambahkan manfaat atau fungsinya, yang titik-titik. Nah, titik-titik itu kamu isi dengan yang ESP, bukan USP. Kamu isi yang ESP. Itu saran saya. Kamu pilih yang ini saja. Yang ESP. Yang apa? Yang tadi, yang masuk di sini aja, kayak di copy aja di sini, kayak mengcopy dari sini, larinya ke sini. Oke. Kemudian problemnya. Apa sih yang menjadi persoalan dari problem itu? Dan ketika menuliskan problem itu berasal dari mana? Rumusnya, problem itu dituliskan dari kekurangan ketika kamu menganalisa SWOT. Jadi kalau analisa SWOT-nya kekurangannya di mana, itu ditempatkan di sini. Gitu. Oke? Dan itulah masalah. Jadi kekurangan itu
adalah bagian dari masalah. Ya. Terutama problem yang kaitan dengan problem komunikasi. Jangan problem karena cateringnya nggak laku, misalnya, atau kurang pembeli, misalnya. Jangan. Itu diarahkan ke komunikasi, misalnya bahwa masyarakat apa ya? Pembelian yang kekurangan pembelian yang dipengaruhi oleh kurang pengenalan aja. Nah, problemnya adalah karena kurang pengenalan kepada masyarakat. Belum dikenal di masyarakat. Itu problem. Nah, kalau belum dikenal, berarti kan harus diperkenalkan. Nah, di mana memperkenalkannya adalah di objektif ini. Karena objektif itu bagian dari solusi. Nah, gitu ya. Ini adalah solusi. Solusi. Sekali lagi, communication objektif itu adalah solusi. Solusi atas problem ini. Ini ada problem. Kemudian di sini ada solusinya. Oke. Mudah-mudahan bisa dicatat dengan baik. Ini ada problem, ini ada solusi. Solusi itu ya di communication objektif itu. Misalnya, kalau kamu melihat dari paparan saya yang terdahulu kan, memberikan informasi, berarti informatif. Pesannya nanti dibuat secara informatif. Gitu. Dibuat secara persuasi. Sebentar. Masih ayam. Mau ayam. Jadi communication objektif itu cuman dipilih di antara 3 atau 4 sebenarnya ya. Kalau awalnya saya memperkenalkan 4. Informatif, persuasif, reminder, dan menguatkan brand. Kalau reminder itu kan mengingatkan. Ini reminder itu reminder. Reminder itu mengingatkan. Nah, untuk proyek kamu, saya arahkan kalau bisa jangan yang informatif. Kalau informatif itu larinya ke USP. Ya, ini jangan ya. Ini yang tidak saya sarankan, yang tidak saya rekomendasikan, yang direkomendasikan adalah yang persuasif ini. Larikan ke persuasif aja. Kalau yang reminder itu kan kalau produknya udah terkenal gitu. Produknya udah terkenal, sehingga perlu penguatan aja gitu. Kalau persuasif itu kan mengajak, itu maksud saya. Makanya kalau yang emosional itu larinya ke persuasif bisa. Kalau larinya di sini ESP, sementara di sini informatif, nggak klop, nggak cocok gitu, nggak ketemu nantinya. Karena dia ngomongin atribut produk, sementara di sini udah ngomongin enaknya apa sih kalau menggunakan jasa itu gitu. Enaknya apa gitu. Enaknya adalah itu tepat waktu, itu bisa tamu-tamu saya lebih bangga, keluarga saya lebih sudah merasa nyaman dengan jasa itu misalnya gitu.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi communication objektif itu menjawab dari tantangan yang ada di sini, dan ini juga harus ngeklik, harus yang ngelink juga. Problemnya ini juga problem yang kaitannya dengan problem emosional. Misalnya problem yang berkaitan dengan keinginan konsumen apa tapi belum dipenuhin, misalnya gitu problemnya. Problem apa yang ada di masyarakat tapi belum dipenuhin. Inginnya konsumen itu kan misalnya snack yang membuat keluarganya menjadi bangga nanti. Jadi kalau tamunya senang kan keluarganya dia bangga, misalnya gitu. Kalau hajatannya sukses, keluarganya merasa puas, merasa senang gitu. Kira-kira gitu problemnya. Oke. Nah, sekarang key message. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Key message yang ada di sini masih sama di sini, masih sama. Key message-nya di sini masih sama. Communication objektifnya juga masih sama. Misalnya di sini dituliskan yang berkaitan dengan emosional tadi. Jadi kaitkan dengan emosional, jangan terlepas. Kalau ini kan USP ya, ini kan USP. Ini USP. Oke. Ini USP. Karena apa? Ngomongin soal enaknya, enak dan lezatnya hidangan snack itu. Kemudian banyaknya varian, itu USP banget. Itu key message. Sekarang kalau yang ESP seperti apa? Misalnya dibuat apa ya? Key message-nya itu snack khas Betawi, snack kebanggaan, snack khas Betawi, terus kemudian keluarga Betawi barangkali, keluarga, terus apa lagi? Dan snack khas Betawi, keluarga, dan oke, ini aja. Lezat, oke, itu aja, dah. Ini sangat ESP banget, sangat ESP banget. Oke, sangat ESP. Jadi apa yang kamu mau sampaikan di sini berkaitan dengan ESP itu akan memberikan nanti ketika kamu membuat ilustrasi itu semakin kaya gitu. Kamu bisa membuat story yang lebih meriah. Bukan hanya sekedar produknya yang digambarkan, tetapi si pengguna itu. Si pengguna itu kan keluarga Betawi itu sendiri misalnya. Seperti apa sih ketika orang Betawi arisan? Seperti apa sih kalau keluarga Betawi itu pada ngumpul-ngumpul misalnya gitu.
Contohnya kayak gitu. Tapi kalau isinya ngomongin soal kenikmatan snack, banyak variannya, ya sudah produknya itu banyak macamnya. Nggak nggak ngomongin lagi nanti apa namanya, ada ilustrasi yang menggambarkan tentang keluarga yang bahagia itu seperti apa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah baru kemudian di bagian strategi kreatif di sini, bagian strategi kreatif ini tolong disimak baik-baik untuk 3 kotak ini, 1, 2, 3 ini, saya akan pindahkan di sini. Sebentar ya. Saya akan pindahkan. Bentar. Oke. Ini saya pindahkan di sini. Oke. Jadi kita mulai sekarang ngomongin apa yang mau kita sampaikan. Ibaratnya kemasan kamu itu mau ngomongin apa sih, atau dalam promosi itu kamu ngomongin apa sih gitu loh. Nah, sekali lagi dalam konteks kamu membuat brief, dalam konteks kamu membuat brief di desain kemasan, itu cuma sampai di sini saja. Sampai di key message, berhenti. Berarti nanti di sini kosong kamu. Di sini kosong. Di sini kosong. Ya, ini di sini kosong. Sorry, ini saya pindahkan di sini ya. Supaya nanti kamu biar enak melihatnya. Ini dan ini saya kosongin. Sebentar. Oke. Oke. Pindahkan di sini. Oke. Dan di sini masih ada yang disebut sebagai daya tarik ya. Daya tarik. Satu lagi di sini ini kegedean. Ini daya tarik. Biar ringkas saja. Nah, baru di sini adalah eksekusinya. Tapi sayang di sini nggak cukup ya. Sebentar. Oke, biar ringkas saja. Ya cukup juga ya. Ini. Nah, ini saya pindahkan di sini.
Ininya nggak usah aja. Ini lebih ke taktik, nanti saya isi dengan taktik aja. Kalau kamu akan menambahkan tone and manner boleh, tapi saya isi dengan taktik aja. Ini taktik. Oke. Nah, seperti ini nanti kondisinya kalau kamu akan membuat. Nanti saya kirim ke kamu. Terutama pembahasan mulai dari setelah ya. Pembahasan ini saya blok aja. Ini yang terakhir saya blok. Ya, saya blok. Saya berikan background yang tipis saja. Seperti ini. Nah. Oh, ini nggak ikut ke blok. Kok nggak mau ya? Nggak tahu lah, biarin aja lah. Oke, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, biarin aja. Pokoknya key message ini masih bersama-sama. Kemudian baru di jabaran setelah key message mulai dari strategi kreatif. Ini kan kreatif strategi atau strategi kreatif itu strategi pesan ya. Pendekatan pesan yang dimaksudkan. Nah itu saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Kalau kamu akan membuat seperti ini pun nanti juga boleh. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini khusus untuk di perencanaan pesan promosi. Ya. Perencanaan pesan promosi. Di tengah semester ini harus sudah jadi. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Yang pertama, kolom ini, yang banyak ini isinya adalah apa yang mau kamu sampaikan. Kamu mau ngomong apa sih dalam promosi itu? Karena ini semua adalah ngomongin konteksnya promosi. Apa yang kamu mau omongin di dalam promosi? Terus kalau ini, bagaimana kamu ngomongnya? Gitu. Nah, balik lagi sebenarnya, what to say itu diawali dengan big idea dulu. Diawali dari big idea. Big idea-nya itu ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari key message. Yang tadi. Dari key message tadi diambil, tapi jangan di-copy. Karena apa? Karena menuliskan big idea itu menuliskan tentang sesuatu hal yang lazim terjadi di masyarakat gitu. Jadi tema atau big idea itu yang lazim, terutama bagaimana masyarakat atau konsumen itu berhubungan dengan produk, dengan brand. Apa yang terjadi ketika masyarakat itu akan menggunakan jasa catering? Apa yang terjadi? Cerita-cerita apa yang terjadi? Keinginan-keinginan apa yang terjadi? Kebiasaan-kebiasaan apa yang terjadi di masyarakat ketika memesan catering di daerah situ? Kalau di daerah lain nanti lain ceritanya lagi gitu. Ini kan ngomongnya kan daerah-daerah kayak ngomongin catering dan snack khas Betawi kan, gitu loh. Nah, jadi sekali lagi bagaimana big idea itu kita mengambil satu momen sebagai tema besarnya, rumah besarnya itu. Nah, kembali lagi, big idea itu dalam rangka menuliskan tentang bagaimana menyentuh emosional para penggunanya. Jangan USP-nya yang disentuh, tetapi bagaimana perasaan-perasaan bila mana konsumen itu menggunakan jasa catering brand A misalnya. Jadi yang digali itu big idea itu tentang bagaimana konsumen merasakan perasaan tertentu. Nah, perasaan tertentu dalam sebuah kalimat hubungannya dengan suatu peristiwa itu apa? Misalnya tadi sudah saya katakan bahwa
umumnya itu keluarga merasa senang, merasa bahagia. Itu kan emosional. Wajar dong. Kalau pestanya sukses, karena makanannya itu disanjung-sanjung enak, wajar dong kalau itu senang keluarganya. Itu aja udah to say banget. Udah big idea banget. Gitu loh. Tergantung momennya. Momennya itu apakah momen arisan, momen ulang tahun, momen di tempat rapat, momen di lebaran daripada masak catering aja ya misalnya gitu. Atau mau buka bersama nih. Kita ngundang 100 orang misalnya. Nah, temanya apa? Kalau menurut saya yang paling tepat adalah momen acara-acara yang erat hubungannya dengan orang-orang Betawi ya, misalnya kayak hajatan, arisan, tahlilan, segala macam gitulah. Itu dipakai untuk big idea atau tema. Berikutnya, hubungkanlah dengan pengalaman pribadi. Di sini konteksnya what to say itu adalah hubungkan dengan pengalaman pribadi. Misalnya kayak saya atau yang lain, pribadi-pribadi yang lain, ketika ngomongin soal catering berarti misalnya muncul suatu statement, percayalah untuk kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan. Percayalah untuk kebahagiaan keluarga Anda. Oh gini maksud saya. Percayalah untuk kebahagiaan keluarga Anda. Bahwa apa yang diusahakan itu adalah untuk kebahagiaan keluarga Anda. Kami siap melayani pesanan Anda dengan apa misalnya gitu. Itu pengalaman pribadi biasanya gitu. Oke, nah sekarang di sini adalah ranahnya yang tadi saya katakan strategi kreatif di sini. Dua-duanya ini dua kotak satu dan kedua ini ranahnya strategi kreatif. Strategi kreatif itu strategi pembuatan pesan. Tinggal kamu pilih yang mana. Ini ada kategori kalau kamu pakai yang USP dengan pendekatan-pendekatan ke manfaat, pendekatan ke harga, ke rasa, ke kualitas, ke isinya lebih besar, isinya lebih banyak misalnya. Itu di sini. Tetapi kalau kamu ngomongin menyentuh ke perasaan menggunakan strategi hati, kalau ini kan strategi kepala ya. Strategi kepala itu yang logik, yang rasional, yang rasional. Ini rasional, kalau yang ini yang emosional. Kalau yang emosional itu pakai di antara satu ini, pilih aja. Yaitu dengan brand image misalnya. Brand image itu yang seperti apa? Ya minjam salah satu image, tidak harus dengan orang sih, kalau menurut saya brand image itu. Misalnya gini, pernah ya saya berikan contoh kalau keluarga ngumpul itu bukan berarti kita bikin figur beberapa orang, 10 orang, kemudian ngumpul berangkulan, bukan kayak gitu. Bahkan bisa dengan pisang kan, kemarin saya berikan contoh. Ada pisang satu sisir, kemudian atasnya diberi mata dan senyuman misalnya. Jadi pisang itu sebagai brand image keluarga yang menyatu misalnya. Itu contohnya. Atau brand image merasa apa ya? Brand image keluarga yang dihormati itu seperti apa? Sebagai keluarga yang terhormat itu seperti apa misalnya? Gitu loh. Mungkin kamu akan meminjam simbol-simbol orang yang dihormati itu. Yang relevan tentunya.
Contohnya kalau itu budaya Betawi, kamu pinjam salah satu figur brand image warga Betawi yang dihormati itu seperti siapa sih misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian ini resonan. Resonan itu pengalaman pribadi yang tadi disentuh di sini. Kalau menurut saya cocoknya sih kamu menggunakan pengalaman pribadi, itu yang sering digunakan, pengalaman pribadi ketika memesan catering itu muncul pengalaman apa saja. Misalnya satu, ketika waktu apa ya? Ketika makanan itu waktunya dihantarkan dengan sangat tepat waktu, tidak terlambat misalnya. Tamunya udah nungguin dari tadi, makanannya belum datang, ya itu nggak on time misalnya. Itu pengalamannya. Kemudian lagi misalnya, aduh ini makanannya kok kurang, saya memesan sekian kok jadi kurang, itu pengalaman pribadi juga. Terus lagi pengalaman pribadi yang lainnya misalnya soal rasa ya kan, atau tapi rasa yang akhirnya menjadi kebanggaan, apa rasa, soal rasa itu akhirnya menjadi emosi juga misalnya. Kalau makanannya itu enak-enak, kemudian tamunya seneng, itu menjadi bangga juga keluarga. Makanannya enak ya. Terjadi perguncingan itu antara, kalau saya dengar ibu-ibu ngobrol di arisan itu kan, kalau ngomongin makanan kan peka banget ya, sangat apa sih namanya, sensitif ya makanan itu ya. nggak enak dicela-cela itu, ngomong makanannya nggak enak-enak misalnya gitu. Tapi kalau balik makanannya itu enak-enak, waduh senangnya bukan main tuh ibu-ibu misalnya gitu. Itu pengalaman juga. Apalagi misalnya itu. Jadi pengalaman pribadi itu yang paling tepat di sini sebenarnya. Ketika mengambil jatahnya emosional. Afeksi juga bisa. Artinya menggunakan perasaan-perasaan tertentu, misalnya perasaan-perasaan kan banyak ya, perasaan bangga, perasaan dihargai, merasa kebersamaan, merasa banyak perasaan-perasaan gitu ya, perasaan-perasaan yang menghinggapi hati kita itu banyak sekali. Kalau ini kepribadian unik dari brand. Jadi memperkenalkan brand dengan kepribadiannya. Misalnya tadi ada embel-embel Betawi. Jadi Betawi itu kepribadian loh. Bisa dengan itu kepribadian Betawinya. Jadi ke brandnya. Jadi karena snacknya itu identik dengan snack-snack hidangan Betawi, maka kepribadiannya kepribadian seperti itu. Tradisional. Nah, kepribadiannya tradisional. Terus otentik. Otentik itu kepribadian juga, mereknya otentik. Apalagi. Tapi terutama hubungannya dengan brand, sebagai brandnya snack orang Betawi. Wah, yang misalnya kayak gitu itu kan keren. Oke. Berikutnya, kalau sudah dipilih salah satu di sini, diceritakan nanti ya, kamu ceritakan aja. Di mana letak, kalau itu kamu menggunakan kepribadian itu, apa yang kamu sentuh berkaitan dengan kepribadian. Kalau nanti kamu menyentuh dengan aspek brand image, kamu menggunakan brand image yang mana? Itu diceritakan. Jangan cuma menyebutkan, saya strategi kreatifnya menggunakan brand image, titik. Saya strategi kreatifnya menggunakan kepribadian unik merek, titik. Jangan kayak gitu. Nah, letak brand image-nya di mana, letak kepribadian unik mereknya di mana, itu dijelaskan. Nah, baru kemudian kamu ngomongin ke daya tarik. Atau appeal itu ya daya tarik, ketertarikan. Menariknya di mana sih? Gitu. Nah, itu ada pilihan.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana yang kamu pilih? Di antara ini, pilih aja satu. Gitu. Kalau yang ini jangan, karena ini tidak masuk kategori yang tidak masuk ke kategori yang ESP. Ini USP semua. Manfaat, janji, USP itu janji. Nah, kalau dengan humor, boleh dengan humor. Artinya, pada saat kamu menggunakan pendekatan daya tarik, sebenarnya ini adalah bumbu. Jadi kalau ibaratnya kita masak sayur bayam misalnya ya, atau sayur sop lah. Kalau kamu sentuh bumbunya itu dikasih garam, kasih gula, dikasih bumbu barangkali bawang-bawangan, dan seterusnya. Tapi kalau daya tarik, sentuhlah dengan rasa-rasa tertentu, misalnya rasa kaldu ayam, wah, atau diberi daya tarik yang lain. Saya sentuh dengan kaldu sapi, biar rasa sapi, atau disentuh dengan kaldu yang lain, kaldu apa terserah, yang kira-kira itu nanti menjadi hidangan yang tadinya udah enak menjadi spesial, gitu. Nah, spesialnya itu kalau kamu menggunakan humor dikit, menggunakan romantis dikit, menggunakan ada orang-orang cantik di situ misalnya. Menggunakan apa lagi? Kalau seksualitas kayaknya enggak ya, hubungannya dengan makanan gitu ya. Kalau otomotif, kalau baju, kalau apa namanya, produk fashion itu seksual oke. Otomotif oke. Alat komunikasi oke. Untuk seksual. Tapi kalau untuk makanan kayaknya enggak gitu. Kalau untuk makanan itu mungkin humor boleh. Kalau personal seperti apa misalnya? Kalau personal itu yang sifatnya kita apa ya, menggunakan orang untuk ngomongin ini gitu loh. Meminjam seseorang, personal itu kan seseorang, meminjamkan seseorang untuk ngomongin soal ini. Contohnya, saya pinjam Bang Mandra, saya pinjam Rano Karno, saya pinjam Mbak Suti atau siapalah misalnya gitu, untuk ngomongin ini personal gitu. Nah, atau misalnya kita menggunakan apa ya, pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu daya tariknya itu romantis sedikit lah. Ada seorang ayah dan ibu yang romantis misalnya gitu. Hubungan keluarga yang harmonis, yang romantis misalnya. Atau yang sosial. Nah, yang paling banyak sebenarnya malah sosial atau personal ini. Kalau sosial itu hubungannya dengan ya kesosialan alam Betawi ya, sosial ngumpul-ngumpul, sosial tahlilan, pengajian, urusan keluarga kan banyak banget kalau orang Betawi itu ya. Terus macam-macam lah, sosial pokoknya. Ada hajatan itu sosial, mancing sosial. Oke. Endorsement kayaknya enggak ya, endorsement itu kita meminjam salah satu orang untuk dibayar untuk ngomongin ini gitu. Tapi sebagai brand ambasadornya ini, itu endorsement itu untuk brand ambasador. Karena ini UKM kayaknya enggak juga gitu, maksudnya gitu. Contrasting itu sebenarnya kita menyampaikan hal-hal yang bertolak belakang, yang atau berlebihan, kontras aja. Misalnya kayak apa ya, contrasting itu kalau yang lain apa ya, harganya lebih murah
ternyata dia lebih murah, misalnya itu kan contrasting. Kalau yang lain sedikit, saya lebih banyak, itu contrasting. Jadi sekali lagi, dalam konteks daya tarik ini kalau menurut saya, yang paling sering digunakan itu sosial, kemudian personality, humor, itu. Kalau musik kayaknya enggak, karena kita kan pakai print ad ya. Nah, kira-kira itu. Kemudian di sini ada istilah lagi untuk mengatakan bagaimana kamu menyampaikannya. Nah, ini sudah miring-miring ke arah yang berkaitan dengan antara verbal dan visual, gitu. Kalau ini tadi verbal semua, ini verbal. Kita ngomongin pesan. Makanya apa yang kamu omongin itu verbal. Ini pesan semua. Tapi kalau di sini udah miring-miring. Bagaimana kamu menyampaikannya? Gitu. Jadi bagaimana kamu menyampaikannya? Menyampaikannya itu sudah dalam ranahnya, kalau ibadatnya masakan, ini udah mateng, mau diapain? Gitu. Lalu disajikan lah, penyajiannya itu di sini. Kalau makanan udah jadi, ditaruh di satu tempat yang indah. Jadi menu yang enak, rasa yang enak, tempat yang enak itu akan bertambah enak makannya. Nah, sama dengan di sini. Bagaimana semuanya ini yang sudah dimasak itu diwadahin di sini. Menggunakan apa kamu mewadahi semua pesan ini? Tapi bukan media loh. Itu dengan sentuhan gaya eksekusi. Jadi gaya eksekusi itu sebagai wadahnya. Misalnya dalam bentuk drama. Tahu ya, dalam bentuk drama itu ya, kayak sinetron gitu kan drama ya. Terus kemudian potongan kejadian. Lagi di kampus, lagi di rumah makan, lagi di tempat hajatan, tempat arisan, potongan kehidupan, ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada bapak, ada anak, sedang makan bersama. Itu kan momen untuk mewadahi di sini. Jadi semuanya itu diwadahi dalam sebuah potongan kejadian. Ini drama boleh, lifestyle juga boleh. Lifestyle itu gaya, jadi jangan dipikir orang Betawi itu mati gaya. Orang Betawi itu juga banyak gaya gitu. Misalnya gaya yang pakai sabuk warna hijau, pecinya merah, celananya komprang, bajunya kedodoran, pakai kaos dalam misalnya putih misalnya gitu. Itu gaya lifestyle. Tapi lifestyle di sini hubungannya sebenarnya bukan persoalan pakai baju seperti orang Betawi, bukan. Tapi lifestyle di sini adalah bagaimana gaya mengucapkannya melalui gaya-gaya apa ya? Lifestyle itu kan gaya hidup ya. Ya gaya hidup orang Betawi yang diciptakan gitu maksud saya gitu. Bukan gaya hidupnya orang modern ala perkotaan gitu kan. Yang nasional, yang pakai jas, yang pakai gaun sampai gaunnya itu 5 meter kan enggak gitu. Lifestyle yang dimaksud lifestyle yang relevan dengan temanya di sini gitu. Oke. Fantasi. Jadi disampaikan dengan misalnya kamu kebayang ya, makanan hangat mengepul. Makanya tadi saya katakan bahwa di sini itu sudah harus ngebayangin antara verbal dan visual gitu. Sudah kebayang antara verbalnya mengatakan hangat, maka ada hidangan yang hangat. Bagaimana kita menggambarkan hidangan yang masih hangat itu mengepul asapnya.
misalnya gitu. Tapi dengan visualisasi yang fantastis gitu. Fantastis itu yang seperti apa kadang-kadang? Fantasi itu yang futuris. Fantastis itu yang yang diimajinasikan ke sesuatu hal, diimajinasikan. Fantasi itu namanya. Bahkan kalau saya fantasi di sini, kalau kamu mengaitkan dengan metafora, nah dapat metafora di sini. Metafora. Jadi fantasi itu kaitkan dengan metafora. Kebayang ya metafora ya. Apa ya? Meminjam tanda yang dilebih-lebihkan, misalnya dengan bagaikan, misalnya bagaikan, seumpama, atau kan ada beberapa kriteria tadi kemarin yang saya sampaikan ya, ada metonimi, ada semili, ada analogi, kemudian ada hiperbol dan sebagainya. Itu yang mana yang mau dipakai gitu. Tapi rumah besarnya metafora aja gitu. Oke. Kalau lifestyle boleh dengan metafora kah? Nah, gitu. Saya katakan boleh. Jadi lifestyle itu bisa dengan metafora. Drama bisa dengan metafora. Slice of life bisa dengan metafora. Mood or image bisa dengan metafora. Technical expertise enggak. Technical expertise itu gini. Kalau ada apa sih namanya? Juru masak itu apa? Chef ya. Seorang chef yang sedang masak gitu. Dan itu diperlihatkan, dan saat mengkomunikasikan memperlihatkan seorang chef yang sedang memasak. Itu adalah technical expertise. Itu. Jadi ini menggunakan bumbu ini itu technical expertise. Ada lagi yang ini scientific evidence. Itu lebih ilmiah, misalnya bahwa nanti ada kalimat-kalimat yang menyampaikan bahwa kaldu ini sangat higienis dan kaya nutrisi, misalnya gitu. Dan sayur hijau yang kita hidangkan ini sebagai karbohidrat yang membakar. Nah, kayak keilmuan gitu, keilmuan gitu, itu masuk di sini, scientific evidence gitu. Nah, kalau itu dengan metafora kayaknya enggak. Kalau personality symbol, nah ini masuk ke metafora. Personality symbol itu simbol person seperti apa gitu. Apakah seperti pohon, seperti mawar, seperti bunga, apa seperti seseorang, apakah seperti burung, apakah seperti binatang buas, seperti binatang yang perkasa. Nah, itu personality symbol gitu. Itu metafora banget gitu. Oke. Jadi taktik di sini, taktik itu bagaimana kamu mengeksekusinya itu supaya mengikat, menarik perhatian itu dengan apa gitu. Itu taktik gitu. Jadi taktik itu untuk lebih membetot supaya sukses gitu aja lah, supaya sukses menggunakan taktik-taktik tertentu gitu, menggunakan cara-cara pemecahan, pemilihan pemilihan bahasa, pemilihan warna, pemilihan simbol yang sesuai. Nah, itu udah antara verbal dan visual itu udah berdekatan itu di sini.
Jadi ketika kamu ngomongin how to say, itu sudah gabungan antara verbal dan visualnya itu sudah saling melengkapi. Gitu. Tapi baru perencanaan ya, belum ke memilih yang sebenarnya gitu, belum ke apa namanya ya, ya masih diwacanakan aja, masih dalam bentuk konsep. Nah, secara keseluruhan semuanya itu disebutnya konsep, semuanya itu. Oke, jadi ini yang saya tekankan kalau kamu nanti akan mengerjakan di bagian akhir di sini tadi saya sebutkan ya, di bagian akhir setelah kita membahas kinesis, kamu membahas kreatif strategi, membahas tentang tema atau big idea, eksekusinya seperti apa. Saya tambahkan tadi taktik. Taktik itu sebenarnya meliputi dari tone and manner-nya seperti apa, gaya desainnya seperti apa. Itu sebenarnya di taktik ini semua. Oke, silahkan untuk mengisinya. Ini saya save dulu. Oke, saya akan ini kan dulu tugas periklanan bercontoh. Oke, nanti kamu mengacu ke sini saja dan ini sedikit. Oh iya, saya lupa ya. Saya akan sedikit memberikan penjelasan saja sih. Ya, perbedaan antara tagline dan slogan. Perbedaan tagline dan slogan. Kalau slogan itu alat untuk promosi, ya. Jadi kalimat-kalimat slogan itu fungsinya untuk dipromosi. Paham ya? Tapi kalau tagline itu untuk meningkatkan kesadaran tentang merek. Jadi ini tidak usah. Oke. Jadi slogan itu lebih fokus pada iklan. Ya. Jadi ini untuk promosi. Jadi slogan itu untuk iklan dan promosi. Tetapi kalau tagline kalau untuk tagline itu meningkatkan kesadaran tentang merek. Meningkatkan kesadaran tentang merek itu memberikan identitas yang melekat di dalam brand itu. Misalnya begini, kalau tolak angin itu kan tagline-nya dikenal sebagai untuk orang-orang yang jujur ya, tolak angin untuk yang jujur. Kalau antangin untuk orang pintar gitu. Antangin untuk orang pintar. Kalau tolak angin itu untuk orang yang jujur dan sebaliknya lah gitu. Jadi itu udah jatahnya masing-masing tagline-nya. Jadi nggak boleh sama. Tapi itu bukan alat untuk berpromosi, hanya untuk memperkenalkan saja gitu. Gitu loh ya. Jadi kalimat-kalimat yang disusun untuk tagline itu untuk identitas, bagian dari brand identity sebenarnya. Bagian dari brand identity itu tagline. Tetapi kalau slogan itu kalimat-kalimat untuk dipromosi, misalnya nanti sebagai body copy, sebagai headline dan sebagainya. Oke, serasa itu ini saya save dan saya kirimkan ke tempat kalian ya. Bentar. Saya akan buka dulu.
Ini di kelas B. Oke, saya kirim ya. Sebenarnya udah saya kirim sih tadi, tapi saya kirim ulang. Itu kan lupa. Tadi apa? Lupa. 5B. Oke, ini saya kirimkan. Double ya jadinya, biarin nggak apa-apa ya. Pak, maaf Pak, itu grup 3B Pak, bukan 5B. Oh, iya. Salah. Oh ya ini. Ya Allah. Ini punya orang penerbitan. Iya ya. Oke. Jadi nanti yang dipakai yang di bawah aja. Tapi dua-duanya hampir sama sih. Oke, siapa yang mau bertanya, mau ngobrolin? Silakan. Boleh ngobrol. Nggak apa-apa. Ayo. Barangkali kurang jelas atau memang kalau kurang jelas emang ya sulit sih. Tapi wajib kamu pelajari ya. Supaya kamu nanti nggak mengalami kesulitan waktu presentasi. Terutama untuk memenuhi ekspektasi saya bahwa pesan yang kamu buat itu digiring ke orientasinya itu ke emosional semua. Jangan ke yang rasional. Saya pengennya seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti kalau taktiknya udah kamu susun menggunakan metafor, tinggal metafornya yang seperti apa nantinya gitu, itu berlanjut setelah UTS nantinya. Jadi kalau itu dibuat metafor, terlepas dari nanti dipakai di kemasan apa enggak, itu enggak jadi masalah, tapi promosinya saya pengennya yang menggunakan taktik metafora. Baik, saya rasa kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi dipelajari dengan baik. Kalau nanti sekiranya masih merasa ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di WA group saja, kalau memang ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan sekarang, nggak apa-apa, boleh. Ayo, silahkan. Adakah? Oke, saya mau absen dulu ya. Absennya salah. Ini kok gini nih. Oke. Ya, bisa. Oke. Nadila, hadirkah dirimu? Halo Nadila. Hadir, Pak. Muhammad Hadir. Sukri, hadir?
Hadir, Pak. Aldiva. Hadir, Pak. Yasmin. Hadir, Pak. Andrea. Hadir, Pak. Alia. Hadir, Pak. Ini kamu belum absen ya, Alia. Maulana. Hadir, Pak. Muhammad Fairuz. Hadir, Pak. Ini saya absenkan ya, kamu belum. Oke, makasih, Pak. Fat, hadirkah? Hadir. Halo, Fat. Hadir. Oke. Salsabila. Hadir, Pak. Rifan. Hadir, Pak. Nabil Khoiri. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Ahnaf. Hadir, Pak. Pelan banget sih. Iya, Pak. Ngantuk ya Ahnaf. Ini Lumayan, jam Pak. ngantuk emang. Nita Dwi, halo. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Panji. Hadir, Pak. Halo Panji. Oke. Hadir, Pak. Ya. Raden. Ada ya? Hadir, Pak. Aldo. Halo, Aldo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alia. Alia. Adek. Hadir. Terus terakhir Nusaibah. Hadir. Hadir? Hadir. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu. Selamat sore, sampai ketemu lagi di presentasi UTS. Tolong nanti presentasinya yang bagus. Kalau menurut saya sih presentasinya itu gini loh kalau menurut saya ya. Kamu itu 5 orang kan atau 6 orang gitu ya, 5 orang kali ya. 5 orang itu menyediakan kursi berderet 5 di situ, di depan. Kursinya 5 dideratin gitu. Terus yang berdiri gantian, jangan semuanya berdiri gitu maksud saya. Jangan semuanya berdiri di depan kayak wayang gitu. Kayaknya nggak lucu. Ngapain gitu ya, dipajang gitu. Jadi yang ngomong aja itu yang berdiri, yang menyampaikan. Nah, nanti gantian. Kalau yang lain nanti ngobrol, gantian. Yang tadi ngomong duduk gitu. Kayaknya sih gitu. Terus hal lainnya, gunakan pakaian ala yang lebih menarik ya. Sekali-sekali gitu gimana sih gitu. Coba kamu menggunakan pakaian-pakaian yang tematis gitu ya. Nggak tahu temanya apa, nanti kamu yang memilih gitu loh. Terserah, namanya juga kreatif gitu loh. Sekali-sekali lah gitu. Temanya nanti apa disesuaikan dengan klien kamu, karena klien kamu itu orang Betawi atau apa gitu. Tapi yang tidak berarti harus nyewa-nyewa juga kali gitu. Atau apa ya? Salam pembukanya barangkali juga kamu bisa pikirkan. Mungkin ada sedikit gel-gel untuk membuka supaya rame, bisa juga kan. Gel-gel ala-ala Betawi gitu barangkali. Oke. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan cukup menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.